Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap, tapi kenangannya bisa bertahan seumur hidup. Nah, itu contoh intonasi yang pertama. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini kita akan bahas lagi tentang cara pembuatan quotes ya. Ini berkaitan dengan konten saya sebelumnya untuk ide pembuatan konten quotes yang menggunakan voice maker. Tapi ada beberapa pertanyaan atau keraguan teman-teman, apakah konten quotes seperti itu bisa dimonetize atau enggak. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika saya memberikan ide konten, itu adalah sebagai pemancing ya, atau trigger agar teman-teman bisa berkreasi lebih baik lagi dengan ide yang sudah ada. Jadi bukan sekedar ditiru 100% ya, karena ketika ada banyak yang meniru dengan teknik yang sama, kemudian dengan desain yang sama, bahkan susunan quote-nya juga sama, maka itu akan tidak unik lagi dan bisa berpotensi terkena konten berulang ya. Oleh karena itu teman-teman harus lebih kreatif, memberikan nilai yang lebih di konten quote teman-teman dengan sesuatu yang unik. Ya, jadi di sini saya akan berikan contoh teknik membuat quote yang lebih unik dengan mengisinya menggunakan suara kita sendiri, teman-teman. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya merekam suara kita untuk menjadi konten quotes ya dengan software yang gratis dan memiliki kualitas suara yang lebih baik. Nah, sebelum kita praktek untuk merekam quotes ya dengan suara kita sendiri, saya akan tunjukkan dulu. Saya menemukan dua channel yang sudah membuat konten quotes dengan mengisi suaranya sendiri. Dan terbukti dengan mengisi suara sendiri ini dia akan menjadi unik dan mendapatkan view yang lumayan banyak ya. Daripada konten-konten quotes lain yang saya cek juga dengan menggunakan text to speech ya, yang masih baru-baru itu view-nya sangat sedikit karena mungkin memang tidak menarik ya. Ya, teman-teman, di sini contohnya saya menemukan konten di Kata Bijak ya. Ya, ini coba akan saya play. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap, tapi kenangannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Saya yakin itu suara asli ya, karena beda antara suara robot dengan suara manusia. Ini sudah bisa memberikan nilai lebih daripada konten-konten yang lain yang menggunakan suara text to speech ya. Kemudian yang kedua, dari kontennya 9M Quote ya. Bijaksana hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu dia mengambil segenggam serbuk pahit. Ya, ini lebih ke seperti narasi gitu ya. Jadi dirangkai menjadi narasi, kemudian diisi dengan suaranya sendiri. Ini lebih bagus lagi ya. Beliau juga bisa mendapatkan view cukup banyak ya. Kalau dilihat di channelnya, beberapa video yang diupload baru-baru ini mendapatkan view-nya juga cukup banyak. Lumayan ya, 1600, 1600, 1400 gitu ya. Jadi sudah ribuan, hampir semuanya ribuan. Ini karena memang ada keunikan ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan coba merekam quotes ya dengan suara sendiri. Jadi tekniknya teman-teman nanti bisa menggunakan Audacity atau menggunakan perekam audio yang lain. Pakai HP juga bisa sebenarnya. Tapi karena biar lebih enak mencontohkannya, saya akan menggunakan Audacity. Dan saya yakin teman-teman nanti akan banyak yang bisa menggunakan Audacity karena ini gratis dan gampang banget cara menggunakannya. Ya, untuk cara menginstalnya teman-teman gampang ya, tinggal cari saja nanti di Google ya, Audacity. Dan kemudian nanti di sini tinggal teman-teman download sesuai dengan platform yang teman-teman gunakan ya, pakai Windows, Mac atau Linux gitu, dan install seperti biasa. Dan kemudian setelah diinstal tampilannya seperti ini Audacity. Di sini ada beberapa pengaturan yang wajib kita sesuaikan dulu sebelum merekam ya. Yang pertama di sini ya, audio core. Kemudian di sini mikrofonnya mau dari mana sumbernya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja, nanti yang muncul di sini sesuai dengan di komputer teman-teman. Mungkin ada dari built-in mikrofonnya ya, ini langsung dari laptop atau komputernya. Kemudian kalau ini saya menggunakan UMC 202 HD, ini adalah audio interface eksternal ya, sehingga muncul seperti itu. Nanti kalau teman-teman pakai yang lain disesuaikan saja. Kemudian di sini untuk channelnya mau mono atau stereo. Nah, saran saya kalau untuk rekaman vokal saja seperti ini, lebih baik menggunakan mono ya, kecuali kalau rekaman musik itu baru kita perlu menggunakan stereo atau dua channel. Dan kemudian untuk outputnya atau untuk playbacknya ya, saat kita selesai merekam kemudian memutarnya ulang itu akan keluar kemana. Ini disesuaikan saja ya, bisa ke laptop atau komputernya langsung built-in output atau ke audio interface.
Dan ini nanti akan muncul sesuai dengan yang teman-teman miliki di komputer teman-teman akan berbeda gitu ya. Dan yang penting di bocok kiri bawah ini kita harus menentukan juga untuk sample rate-nya teman-teman ya. Project rate-nya ini kita akan menggunakan berapa. Dan ini semakin besar sepertinya kualitasnya semakin bagus. Tapi harus disesuaikan juga dengan audio interface yang teman-teman gunakan. Ada audio interface yang bisa mencapai 192.000 ya, seperti yang saya gunakan ini. Ada juga yang mungkin hanya sampai di 96.000 atau di 441 ya, 441, kemudian juga di 48.000 ya. Jadi nanti disesuaikan saja ya, akan semakin besar sebenarnya semakin bagus. Tapi kalau nggak sesuai dengan spek audio interface-nya juga nggak mampu ya, nggak bisa sampai di sini. Oke, jadi sekarang sudah saya siapkan seperti ini. Ini sudah siap untuk merekam. Nah, sekarang saya coba akan merekam ulang ya kata-kata ini. Menggunakan versi saya sendiri, dan nanti teman-teman juga bisa gunakan versi masing-masing. Yang jelas cara merekamnya ya, atau juga intonasi cara membacanya itu mungkin teman-teman bisa terinspirasi dari yang saya contohkan ini, atau teman-teman punya variasi intonasi yang lain juga nggak masalah ya. Baik, setelah saya siapkan ini nanti yang akan saya baca, kemudian di Audacity ya, kita bisa langsung membuat track baru di sini. Klik kanan, kemudian add mono track. Kemudian langsung tekan tombol record atau tombol merah ini. Tes 1, 2, 3. Ya, sudah masuk ya. Ketika sudah masuk seperti ini, sekarang kita siap untuk merekam. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap, tapi kenangannya bisa bertahan seumur hidup. Nah, itu contoh intonasi yang pertama. Kemudian bisa menggunakan intonasi yang kedua. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap, tapi kenangannya bisa bertahan seumur hidup. Atau pakai intonasi yang lain juga bisa. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap, tapi kenangannya bisa bertahan seumur hidup. Nah, itu beberapa contoh intonasinya ya. Oke, saya akan stop dulu rekamannya. Di sini bisa tekan tombol spasi untuk menyetopnya. Dan sekarang saya akan contohkan untuk mengeditnya ya. Di sini, di Audacity ini, bisa dipotong-potong audio yang memang tidak digunakan. Misalnya ini tadi, saya masih ngomong di awal ini. Tes 1, 2. Nah, itu akan saya buang saja. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap. Ya, jadi dari sini ya, ini saya akan potong. Di blok saja, kemudian delete. Nah, itu contoh intonasi yang pertama. Nah, ini saya buang ya, karena ngomongin seperti itu. Delete ya. Ini juga nggak perlu, saya hapus. Oke. Nah, itu 3 intonasi quote yang saya contohkan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhannya ya, ada berapa quote dan juga intonasinya. Nah, sekarang setelah merekam di seperti ini, kalau misalnya ini volumenya kurang besar ya, teman-teman bisa normalkan dulu, yaitu di blok seperti ini, kemudian efek, dan klik normalize ya. Di sini normalize. Nah, ini biasanya di min 3,0 dB ya. Kemudian OK, jadi akan lebih besar. Kemudian kalau misalnya masih kurang merata gitu ya, kita bisa masuk ke efek, kemudian kompres ya, kita lakukan kompresi. Jadi seperti ini ya, ini untuk membuat volume menjadi yang tadinya misalnya merekamnya agak dekat, jauh gitu ya, itu bisa diratakan ya. Kita sesuaikan di thresholdnya, ini biasanya di sekitar min 23 dB. Kemudian untuk rasionya, ini biasanya menggunakan di 4:1 ya. Ini kan semakin ke sini semakin tidak ngefek ya. Jadi kita bisa gunakan yang di sini saja, karena juga kalau semakin besar sini nanti suara-suara yang kecil itu akan masuk semua. Dan idealnya saya biasanya menggunakan 4:1. Dan untuk attack time dan release time ini saya nolkan saja seperti ini. Jadi attack time itu waktu untuk mulai mengkompres, dan ini waktu untuk melepaskannya. Oke, kemudian diklik OK. Nah, nanti akan seperti ini. Gambarnya akan berbeda. Suaranya juga akan berbeda. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap, tapi kenangannya bisa bertahan seumur hidup. Gitu ya. Dan agar nggak over suaranya, kita bisa limit ya. Masuk lagi ke efek, kemudian kita pilih yang limiter. Sini kita pilih saja yang soft limit dan kemudian di OK. Nah, jadi yang over tadi sudah dipotong. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap. Kita lihat di sini,
tapi kenangannya jangan sampai merah ya, jadi mentok di kuning, ini sudah cukup. Nah, tapi kalau teman-teman punya selera atau mau memberikan variasi audionya, misalnya ada reverb-nya, atau ada gema sedikit seperti di ruangan, teman-teman bisa klik dulu semua seperti ini, kemudian tinggal ke efek, lalu pilih reverb ya. Nah, reverb ini bisa disesuaikan nih. Seperti apa? Kita preview dulu. Sebuah senyuman terjadi dalam sekejap. Nah, itu reverb-nya ya. Ini nanti bisa disesuaikan. Room size ya, ruangannya sebesar apa, ini bisa disesuaikan. Jadi semakin besar ruangannya kan gemanya kan semakin panjang gitu ya. Jadi ini nanti sesuai selera saja, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau sudah oke mau diterapkan tinggal di oke saja seperti ini. Oh ya, langkah terakhir kita harus menyimpan audionya nih sebelum mengeditnya menggunakan Canva atau menggunakan CapCut atau menggunakan video editor lainnya. Kita simpan dulu Audacity-nya menjadi file. Kita pilih file kemudian export ya. Export audio seperti ini. Kita export audio, kemudian tinggal disimpan dengan namanya, misalnya quotes ya, 1. Kita tinggal save, dan nanti audionya kita gunakan di video editor untuk mengeditnya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.